Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Hi everybody, information to introduce myself. My name is Elvina Widiasari, NVM 24311011, Information System Study Program 24I. Here what I will explain environment and company culture. Pengampu culture Miss Nabila Putri Maharani SM. Oke, di sini materi yang akan dibahas yaitu ada 5, yaitu yang pertama simbol organisasi, cerita, pantun, slogan, dan seremoni serta hubungan dengan budaya perusahaan. Yang kedua, bagaimana budaya perusahaan berhubungan dengan lingkungan. Dan yang ketiga, definisi pimpinan budaya dan alat yang digunakan untuk menciptakan budaya berkinerja tinggi. Yang keempat, hubungan organisasi lingkungan. Yang kelima, lingkungan internal budaya perusahaan. Pengertian lingkungan. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan sebagainya yang menyangkut organisasi, baik bersifat internal maupun eksternal. Pengertian perusahaan. Budaya perusahaan adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota perusahaan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan. Berfungsi sebagai sistem perekat dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Yaitu ada simbol. Simbol adalah objek, tindakan, atau peristiwa yang membawa makna bagi orang lain yang dapat menyampaikan nilai-nilai penting organisasi yang menyangkut cara orang-orang berhubungan satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungan. Ini ada cerita. Cerita suatu narasi yang didasarkan pada kejadian nyata dan seringkali diceritakan dan diulang-ulang di antara para pegawai organisasi. Cerita dapat memberikan gambaran yang dapat membantu menyimbolisasikan visi dan nilai-nilai suatu firma, serta membantu pegawai memahami dan menyerapnya. Yang selanjutnya, slogan. Frasa atau kalimat yang secara singkat dan jelas mengaplikasikan nilai pedoman perusahaan yang menggunakan sebuah slogan untuk menyampaikan maksud khusus pada pegawai-pegawainya. Selanjutnya ada seremoni. Seremoni aktivitas yang direncanakan pada peristiwa istimewa yang dilakukan untuk keuntungan para hadirnya, yang berfungsi untuk memberikan contoh dramatis dari nilai-nilai perusahaan. Selanjutnya panutan. Panutan. Figur yang memberikan contoh perbuatan, karakter, dan sifat dari budaya yang kuat. Panutan adalah orang yang menjadi contoh bagi pegawai. Materi kedua ada pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang dan organisasi dalam lingkungan usaha yang memperoleh barang atau jasa dari organisasi. Pelanggan adalah unsur yang penting. Yang selanjutnya pesaing. Masalah-masalah persaingan akan memiliki cirinya sendiri dalam industri apapun. Perang persaingan digelar di seluruh dunia dalam industri apapun. Pemasok. Pemasok menyediakan bahan-bahan mentah yang digunakan suatu organisasi untuk memproduksi barangnya. Pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah orang-orang di lingkungan usaha yang dapat dikerjakan bagi perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan pemasok personalia yang terlatih dan berkualitas. Materi yang ketiga adalah pemimpin budaya mempengaruhi budaya dalam 2 era penting. Nah, kita ambil penjelasan tentang pemimpin budaya. Pemimpin budaya merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para bawahannya, sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta bawahannya. Nah, pemimpin budaya mempengaruhi budaya dalam 2 era penting.
Pemimpin budaya. Yang pertama, pemimpin budaya mengartikulasikan sebuah visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini para pegawainya. Pemimpin mengartikan dan menyampaikan nilai-nilai inti yang diyakini dan dianut pegawainya. Yang selanjutnya, pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari yang memperkuat visi budaya. Pemimpin menjamin bahwa prosedur kerja dan sistem penghargaan selalu sesuai dengan nilai-nilai dan memperkuat nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, pemimpin budaya mempengaruhi budaya dalam dua era penting. Pemimpin budaya mengartikulasikan sebuah visi untuk budaya organisasi yang dapat diyakini para pegawai. Pemimpin mengartikan dan menyampaikan nilai-nilai inti yang diyakini dan dianut pegawai. Pemimpin budaya memperhatikan aktivitas dari hari ke hari, memperkuat visi budaya. Pemimpin menjamin bahwa prosedur kerja dan sistem penghargaan selalu sesuai dengan nilai-nilai dan memperkuat nilai-nilai tersebut. Alat untuk menciptakan budaya berkinerja tinggi yaitu pengembangan kepemimpinan. Pimpinan yang efektif dan dapat menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tinggi. Pelatihan dan pengembangan implementasi dalam pengembangan keterampilan karyawan meningkatkan kompetensi dan kinerja. Pengakuan dan penghargaan, sistem penghargaan yang adil dan transparan meningkatkan motivasi karyawan. Komunikasi yang efektif, komunikasi dua arah yang terbuka memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan. Partisipasi karyawan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan komitmen terhadap organisasi. Keempat, yang pertama adalah ketidakpastian lingkungan. Organisasi harus berusaha membuat ketidakpastian lingkungan jadi efektif seperti yang diperlihatkan pada tampilan berikut. Karakteristik lingkungan yang mempengaruhi ketidakpastian adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi organisasi dan sejauh mana faktor-faktor tersebut berubah. Ketika faktor-faktor eksternal berubah secara cepat, organisasi akan mengalami ketidakpastian yang besar. Kedua, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemitraan antara organisasi perusahaan bergabung bersama untuk berbagai sumber daya langka sehingga menjadi lebih efektif. Merger dan usaha patungan. Merger adalah penggabungan dua organisasi atau lebih menjadi satu usaha patungan. Joint venture adalah aliansi atau program strategis oleh dua organisasi atau lebih. Manfaat merger: satu, keuntungan dan strategi semakin kuat, rantai distribusi semakin luas, efisiensi SDM, peran lintas batas, jangkauan pembatasan. Peranan yang dijalankan oleh orang atau departemen yang menghubungkan dan mengkoordinasikan organisasi dengan sejumlah elemen kunci yang berada dalam kekurangan eksternal. Ketiga, yaitu peramal dan perencanaan. Bagi perusahaan, perubahan lingkungan merupakan aktivitas utama di banyak perusahaan. Peramal adalah sebuah usaha yang melihat tren-tren yang memungkinkan para manajer untuk memperkirakan peristiwa-peristiwa masa mendatang. 4. Struktur yang fleksibel. Lingkungan internal di mana manajer bekerja terdiri atas budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan sarana fisik. Budaya dapat dianalisis pada 3 tingkat dan dalam gambar berikut. Kebanyakan orang tidak memikirkan budaya
Konsep dari budaya menjadi yang dipertimbangkan oleh manajer sejak tahun 1980-an. Seiring dengan tumbuhnya pergolakan pada lingkungan eksternal, kita mengartikannya budaya sebagai seperangkat nilai, kepercayaan, serta norma inti yang dipegang oleh anggota. Kesimpulannya, di mana makin dalam tingkatannya, makin tidak jelas pula cara kerjanya. Pada level permukaan, ada hal-hal yang dapat dilihat, yang terdiri atas gaya berbusana, pola tingkah laku, simbol fisik, upacara organisasi, dan tata cara ruang kantor.